Shalom, saudari-saudara terkasih. Berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ketiga tahun C, tanggal 23 Januari tahun 2022, yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab suci, Nehemia berseru, "Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Dan Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kita semua ini bersatu dalam Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Akhirnya dalam Injil Lukas, Yesus berkata, "Aku diutus memberitahukan bahwa tahun rahmat telah datang." Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, sangat menarik dan patut diperhatikan bagaimana Lukas dalam Injilnya bercerita tentang Yesus. Ternyata Yesus baru tampil di depan umum untuk melaksanakan tugas perutusannya sesudah dicobai iblis dahulu di padang gurun. Yesus mengalami percobaan dan godaan, tetapi ia mampu mengatasinya. Yesus yang lurus, tulus, dan jujur hatinya itulah yang dapat memperkenalkan diri sebagai Al-Masih atau penyelamat kepada masyarakatnya di Nazaret. Menurut Yesaya, Al-Masih datang untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan kepada orang tertindas. Itulah tujuan kedatangan Al-Masih. Dan Yesus menegaskan bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Apakah artinya bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang? Saudari-saudara kekasih Allah, dalam bahasa Injil lazimlah dipakai istilah kerajaan Allah sudah datang. Kedua istilah itu, rahmat Allah dan kerajaan Allah, artinya sama, yaitu bahwa Yesus Al-Masih sudah datang, bahwa Ia sudah menebus dan menyelamatkan dunia ini. Dan Ia juga telah mendirikan gerejanya untuk melanjutkan pemberian rahmat dan meneruskan kerajaannya yang telah dimulai dengan kedatangan Yesus sebagai Al-Masih, namun belum selalu serba jelas. Mengapa demikian? Apa gerangan sebabnya? Keadaan dunia kita dahulu maupun sekarang ini membuktikan bahwa rahmat Allah dan kerajaan Allah itu memang tidak dapat dipahami atau disamakan dengan kenyataan dan hal-hal duniawi yang material dan serba tampak. Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya." Dengan mengatakan itu, Yesus mengakui dirinya sebagai Dia yang diurapi atau sebagai Al-Masih. Tetapi pengertian atau daya tangkap orang-orang Yahudi sezamannya tentang Al-Masih sangat berlainan. Perubahan keadaan dunia ini sebagai kerajaan Allah mereka gambarkan terjadi sebagai kerajaan Allah yang terjadi secara langsung. Dunia ini dengan kedatangan Al-Masih akan langsung aman, damai sejahtera. Tidak ada lagi perpecahan, permusuhan, dan balas dendam. Padahal Yesus sebenarnya datang mewartakan, melaksanakan, dan mendirikan kerajaan rohani atau spiritual, bukan jasmani atau material. Karena itu, baik 20 abad yang lalu maupun di zaman kita sekarang ini, kerajaan Allah menurut gambaran materialistis belum juga tampak nyata.
Inilah yang disebut ketegangan penghayatan iman atau kepercayaan yang harus kita miliki dan hayati sebagai orang beriman Kristiani, yaitu adanya ketegangan mengenai kerajaan Allah yang sudah ada dan yang belum ada. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah ada dalam diri Yesus Kristus, dalam pewartaannya, dalam bukti karya penyelamatannya, yang disertai dengan bukti-bukti nyata seperti penyembuhan orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang yang lapar dan haus, mengusir roh jahat atau setan, bahkan juga membangkitkan kembali orang mati. Memang kita tidak tahu, dan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Ia tidak tahu berapa lamanya masa ketegangan yang harus kita alami dalam waktu antara sudah adanya dan belum adanya kepenuhan penyelenggaraan rahmat Allah dan kerajaan Allah yang kini tengah berlangsung sudah selama 20 abad. Saudari-saudara murid-murid Kristus yang terkasih, dengan latar belakang inilah Injil Lukas pada hari ini ingin mengingatkan kita serta menegaskan bahwa pertama, iman kita kepada Yesus bukanlah sekadar suatu pengetahuan atau ilmu, melainkan suatu keyakinan, bukan suatu paksaan bahwa Yesus adalah Al-Masih atau penyelamat kita, seperti dibuktikannya lewat ajaran, hidup, sikap, dan perbuatannya. Kedua, keselamatan kita sudah dimulai. Memang belum sepenuhnya, namun sudah pasti. Tetapi untuk dapat diselamatkan, kita harus terus-menerus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, bukan hanya secara ikut-ikutan saja. Iman kita harus selalu diuji kesungguhannya. Ketiga, bukan hanya secara fisik, jasmani, material, tetapi juga dan terutama secara rohani, spiritual, dan batiniah, kita harus tahu dan mau merasakan seperti disebut oleh Yesus, bahwa kita ini di hadapan Allah adalah miskin, tawanan, buta, tertindas, baik rohaniah maupun jasmaniah. Hanya orang yang merasakan kekurangannya itulah yang akan diselamatkan. Artinya dapat menerima rahmat Allah dan memasuki kerajaan Allah.